Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Risti Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman PGMIF yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sinta Dulestari selaku moderator dan Sania Putri, Serlita Tipa, Somadunur, Sigma Yunitasari, dan Tegar Maulana Isani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa di Bidang Ketahanan Nasional dan Hukum. Langsung saja teman-teman untuk menyimak video dari kami. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Somadunur Fasilah. Kepadanya disilahkan. Pengertian Pancasila dan paradigma. Yang pertama, pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu, sendi, alas, atau dasar. Sehingga Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau peraturan tingkah laku yang penting. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Pengertian paradigma. Menurut istilah, paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti pola. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn dalam karya monumentalnya Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan. Menurutnya, paradigma dikatakan sebagai pandangan mendasar tentang yang menjadi pokok persoalan. Terdapat juga beberapa pengertian paradigma menurut para ahli, diantaranya menurut Denzi dan Lincoln. Paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama atau ultimate. Pada awalnya, paradigma berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, dan penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan. Dengan demikian, istilah paradigma yang sesungguhnya adalah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah ketangguhan bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan dinamis dalam seluruh aspek. Relevansinya Pancasila melalui nilai-nilainya mampu menerjemahkan ketahanan nasional dan warisan budaya daerah dan kearifan lokal adalah bahwa keragaman budaya dan moral Nusantara telah ditingkatkan dalam hal puncak budaya dan karakter bangsa, persatuan bangsa, dan jiwa bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan keamanan dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan pikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila.
Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, landasan ketahanan nasional. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan memiliki daya saing. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, serta keterlibatan warga negara. Konsep dasar pertahanan keamanan selalu diarahkan pada tujuan pertahanan keamanan negara, yakni menjamin keselamatan negara dari segala kemungkinan ancaman baik berasal dari luar maupun luar negeri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum. Pancasila mengalami pasang surut perkembangan. Ini bukan disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi lebih mengarah pada inkonsistensi dalam penerapannya. Sejalan dengan adanya penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur Pancasila, maka melaju arus dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Sejarah pun mencatat betapa sejak dulu hingga kini Pancasila kerap mendapatkan tantangan yang mengakibatkan krisis bagi eksistensi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi Pancasila selaku pandangan hidup dan dasar negara selalu berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi NKRI secara keseluruhan. Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat-hakikat nilai Pancasila. Kedua, sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu produk hukum. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kita lanjut pada diskusi di Google Classroom. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.